warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai jurnal harian kedua saya tentang wawasan kebangsaan. Pada wawasan kebangsaan ini akan ada beberapa hal terkait dengan nilai-nilai luhur bangsa apa yang bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, di sini apa sih tujuan dari wawasan kebangsaan itu? Pada dasarnya, wawasan kebangsaan itu berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta mengenai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan untuk meningkatkan nilai-nilai dasar bela negara, penghormatan terhadap lambang-lambang negara, ketaatan terhadap lambang negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga, wawasan kebangsaan ini berfungsi untuk melakukan pembinaan kerukunan hingga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, apa sih maknanya wawasan kebangsaan ini? Bagi saya pribadi, wawasan kebangsaan ini memiliki fungsi supaya kita dapat berusaha dengan sebaik-baiknya untuk bertindak sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan kita bertindak dengan hal kecil, gitu ya, diawali dari hal kecil dan dari diri sendiri, maka diprediksi akan berdampak baik bagi semua orang. Jadi ketika kita mampu beradaptasi dengan baik, ketika kita mampu menjaga sikap-sikap kita sesuai dengan nilai luhur Pancasila, maka ini akan berdampak besar bagi orang-orang di sekitar kita. Mengapa demikian? Karena kita sebagai ASN memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga ketika kita menjadi perekat dan pemersatu bangsa, kita harus mampu menunjukkan sikap yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang 1945. Lalu, aksi nyata apa saja yang bisa saya lakukan? Yang pertama adalah tentunya meningkatkan wawasan dan pengetahuan sehingga kita memiliki kompetensi yang sama atau bahkan melebihi dengan bangsa-bangsa lainnya. Dan yang kedua, berusaha untuk menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di masyarakat. Jadi berusaha menyadari bahwa perbedaan itu ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi tidak bersikap egois dengan kepentingan pribadi, tapi memperhatikan keinginan masyarakat. Dan yang keempat adalah berusaha untuk berkomitmen menjaga keutuhan bangsa, serta berani bersikap tidak pada berita hoax. Jadi ketika ada orang yang menyebarkan hoax, maka kita harus berani menegurnya. Itu tindakan nyata yang akan saya lakukan agar mampu menjaga keutuhan bangsa. Masyarakat dan diri pribadi pun harus menyadari bahwa perbedaan itu ada di sekitar kita. Kita memiliki harapan hidup yang sama, dan dengan bersatu, kita akan dapat banyak melakukan kegiatan atau kita bisa melakukan banyak hal dan banyak yang akan kita dapatkan. Kita harus menelisik ke belakang. Di belakang, sejarawan sudah mencatat bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika, penuh kedamaian dalam kemajemukan. Sehingga saya yakin keutuhan bangsa ini akan mampu terjaga dengan baik jika kita mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keutuhan bangsa.
terima kasih. Sampai jumpa di jurnal harian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.